Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan melakukan video praktikum mata kuliah IoT. Di sini pada 4.1.6 Smart Home. Oke, langsung aja pada bagian pertama, yaitu Explore the Smart Home. Menjelajahi rumah atau smart. Pada step 1, memahami perangkat yang menyusun smart home. Di sini ISP biasanya mengirimkan data dan video melalui satu kabel koaksial. Selanjutnya yang A, pertanyaan. Dua kabel koaksial keluar dari splitter. Koaksial dalam topologi yang ditunjukkan, perangkat mana yang terhubung dengan kabel koaksial? Kita lihat di sini yang terhubung dengan kabel koaksial, yaitu ada kabel modem dan TV. Selanjutnya yang B, kabel modem adalah interface antara jaringan ISP dan jaringan rumah. Ke perangkat mana modem kabel terhubung? Kita lihat terhubung ke home gateway dan coaxial splitter. Home gateway ini berfungsi sebagai konsentrator dan router untuk semua perangkat rumah internal, dan juga menyediakan interface berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan berbagai perangkat smart home. Oke, selanjutnya di step kedua. Step 2, interacting with the smart home. Berinteraksi dengan rumah pintar atau smart home. Di sini lihat perangkat di smart home dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh melalui komputer manapun di rumah, karena semua perangkat pintar terhubung ke home gateway yang memiliki antarmuka berbasis web, tablet, ponsel pintar atau smartphone, laptop atau komputer, dapat digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat pintar tersebut. Yaitu klik tablet. Tablet ada di tempat tidur, di kamar tidur utama nih. Tablet kita klik. Selanjutnya navigasi ke desktop, lanjut ke IoT monitor. Desktop, IoT monitor. Selanjutnya di sini ada memasukkan IP, alamat IP home gateway, dan masukkan username dan passwordnya. Ini. Oke, ini kita login. Apa yang ditampilkan? Daftar semua perangkat pintar yang saat ini terhubung ke home gateway. Beberapa perangkat dapat dikontrol dan yang lainnya hanya dapat dipantau. Di D, pintu smart door saat ini tidak terkunci karena ini gagangnya warna hijau, yang artinya tidak terkunci tetapi dapat dikunci dari jarak jauh.
kita klik pintu, klik door. Nah, klik, kita klik lock untuk. Nah, maka jika terkunci, gagang pintu akan berwarna merah. Apakah pintunya terkunci? Bagaimana Anda mengetahuinya? Lampu gagang pintu berubah menjadi merah, yang merupakan cara paket tracer untuk merepresentasikan pintu smart door yang terkunci. Selanjutnya, klik buka kunci untuk membuka kunci. Kita klik. Nah. Klik detektor asap, smoke detector. Di ini berapa tingkat asap yang terbaca oleh detektor asap. Tidak ada, detektor tidak mendeteksi asap saat ini, masih 0. Selanjutnya, apakah detektor asap dapat dikontrol? Tidak, detektor asap hanya dapat dipantau, tidak bisa dikontrol. Tekan terus tombol ALT dan klik pembuat kopi pintar untuk menyalakan atau mematikannya. Ini kita coba nih, smart coffee. Kita pencet ALT, klik. Nah, dia akan membuat kopi. Sekarang kita matikan. Nah, maka akan mati. Oke. Selanjutnya dibagi di part 2. Komputasi kabut di smart home, edge computing in the smart home. MCU yang ditambahkan ke rumah pintar digunakan untuk memantau tingkat asap yang terbaca oleh sensor nih MCU. Ini MCU untuk memantau tingkat asap yang terbaca oleh sensor asap dan memutuskan apakah rumah harus diberi ventilasi. Jika tingkat karbon monoksida meningkat di atas 10,3 unit, MCU diprogram untuk secara otomatis membuka jendela, pintu depan, pintu garasi, dan menyalakan kipas dengan kecepatan tinggi. Tindakan ini hanya akan kembali menutup pintu dan jendela serta menghentikan kipas ketika tingkat karbon monoksida turun di bawah 1 unit. Oke, langsung aja pada step pertama, jalankan mobil klasik, ronde klasik car. Ini kita dulu. Pemiliknya menyimpan mobil klasik di garasi dan perlu dikendarai sekali. Mobil klasik menghasilkan karbon monoksida yang meningkatkan kadar karbon monoksida di dalam tempat tersebut. Di sini kita disuruh klik tablet. Klik tablet lagi. Kita klik tablet di tempat tidur. Nah, ini yang tadi kita sudah masukkan IP-nya, jadi tidak perlu lagi. Sudah kita lihat dulu detektor asapnya ini masih 000 gini. Sekarang kita nyalakan mobilnya, kita lihat perubahannya bagaimana. Sudah hidup, kita lihat semua detektornya. Nah, dia akan jadi 79. Saat kadar yang melebihi 10,3 unit, MCU bertindak dan membuka pintu garasi, membuka pintu, ini garasi kebuka, jendela, kipas angin. MCU juga menyalakan kipas pada kecepatan tertinggi. Apa
yang terjadi pada udara di dalam rumah setelah MCU membuka pintu dan jendela serta menyalakan kipas? Tingkat asap turun hingga mendekati 0, tetapi tidak mencapai 0. Apakah MCU menutup pintu dan jendela serta menghentikan kipas? Tidak, mobil masih menyala dan tingkat asap masih dapat diukur. Di sini disuruh tetap memantau level, hentikan mesin mobil klasik dengan menahan tombol ALT dan mengklik mobil klasik. Sudah mati. Nah, apa yang terjadi pada kualitas udara di dalam rumah setelah mesin dimatikan? Kadar CO dan CO2 turun hingga 0 unit, dan pintu, garasi, jendela, kipas angin mati, dan pintu jendela garasi akan tutup. Lihat refleksinya. Dalam contoh smart home, komputasi kabut merupakan pilihan terbaik. Dalam contoh rumah pintar, data yang dihasilkan oleh sensor asap diproses dan digunakan untuk membuat keputusan terkait kualitas udara rumah dalam skenario. Ini tidak perlu mengirimkan data sensor ke cloud untuk diproses. Pemrosesan cloud akan memperlambat waktu respon yang berpotensi membahayakan nyawa. Masalah lain yang mungkin terjadi terkait dengan tautan internet. Jika koneksi ke internet terputus, seluruh sistem akan gagal dan membahayakan nyawa. Baik, sudah selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.